Yuk kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup pembahasan TO IPA BBS 3 ya. Kita sudah di penghujung tryout, menyisakan 3 tryout lagi, yaitu Kabupaten 3, BBS 4 dan BBS 5. Oke. Kita langsung bahas soal nomor 1. Soal nomor 1 masih berkaitan atau membahas tentang rantai makanan. Seperti yang Pak Jarod semalam katakan, untuk materi rantai makanan itu sebenarnya indikatornya ada 4 ya. Nah, tapi untuk besok itu kan soalnya jadi 35 soal. Nah, kemungkinan itu untuk rantai makanan akan keluar mungkin 1 atau 2 saja. Tapi tetap kalian harus pelajari. Oke, nomor 1. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem kebun. Nah, kalau ekosistem kebun kalian pasti sudah familiar ya. Kebun itu apa? Tanamannya yang ada di sana apa aja. Terus kemudian hewan-hewan yang ada di sana itu apa saja. Harusnya kalian sudah tahu. Kecuali bagi anak-anak yang belum pernah main ke kebun. Langkah pertama, kalian harus analisis makhluk hidup yang ada di option jawaban ABCD itu apakah benar-benar tinggal di kebun. Oke, jambu, oke ada kebun jambu, jeruk, pepaya, rambutan itu ada di kebun. Ulat jelas ada, burung perenjak ada, ular juga ada. Oke, belalang, ular, elang, oke, jangkrik, bunglon, ular, oke, belalang, perkutut juga ada, ulat. Berarti semua makhluk hidup yang ada di option jawaban ABCD itu semuanya ada di kebun. Nah, langkah yang kedua yaitu kalian urutkan apakah urutan rantai makanannya itu sudah benar atau sudah sesuai belum. Ingat ya, kalau rantai makanan harus ada produsen, harus ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan bahkan ada pengurai ya. Produsen itu pasti tumbuhan, terus kemudian konsumen 1 itu bisa hewan herbivora ataupun hewan omnivora. Kalau konsumen 2 dan 3 dia karnivora. Oke. Yang pertama, jambu. Pohon jambu, di sana pasti ada ulat, ya jelas karena ulat makan daun jambu. Mau. Perenjak, ingat, perenjak itu salah satu burung pemakan serangga, ya, burung pemakan serangga. Jadi dia mau makan ulat. Ular, ada ular, oke. Berarti jawabannya mungkin ini, mungkin ya, karena kita belum analisis jawaban B, C, D. Mungkin jadi jawaban A. B, jeruk, oke, jeruk dimakan belalang, ya. Daunnya bisa dimakan belalang. Ular makan belalang. Nah, nih. Ular itu karnivora ya. Ular itu biasanya itu makannya tikus, hewan-hewan pengerat kecil atau burung. Kalau belalang tidak ya. Misalnya di sini. Ular dimakan elang jelas mau. C, pepaya dimakan jangkrik. Nah, walaupun jangkrik itu adalah hewan herbivora, tapi kalian harus tahu dulu jangkrik itu tinggalnya di bawah ya, ataupun di tanah. Jarang sekali ditemui bahwa jangkrik itu naik ke atas pohon untuk makan daun pepaya, bahkan tidak ada. Jadi ini kemungkinannya sangat kecil, walaupun dia hewan herbivora, tapi dia tidak mungkin makan daun pepaya yang letaknya tinggi di atas. Kemudian bunglon makan jangkrik, iya jelas bunglon itu memakan serangga, tapi interaksi antara jangkrik dan bunglon itu sangat kecil, bahkan dia atau mereka tidak bakalan bertemu di alam liar, karena jangkrik itu ada di tanah, hidupnya di tanah, sedangkan bunglon itu biasanya dia ada di ranting-ranting pohon, di atas pohon. Jadi kemungkinan untuk mereka bertemu itu sangat jarang. Ular makan bunglon, nah ini masih bisa, kemungkinan masih. Nah, ini yang salah di sini ya. Nah, berarti ini salah, ini juga salah. Kemudian sekarang yang D, rambutan. Oke, rambutan dimakan belalang. Ya, belalang dia pemakan tumbuhan atau herbivora, dia
mau makan daun dari rambutan. Tapi masalahnya adalah perkutut nih. Perkutut itu makannya bukan belalang karena dia bukan pemakan serangga. Kalau perkutut itu dia makan biji-bijian. Berarti salahnya di sini ya. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu A. Ya. Jangkrik itu kan hewannya herbivora, berarti dia makan tumbuhan. Nah, kalian harusnya sudah tahu tumbuhan yang ada di tanah itu apa aja. Kalau di tempat Pak Jarod itu ada namanya krokot. Kalau di tempat kalian apa itu namanya? Terus kemudian rumput itu juga bisa. Jadi pohon-pohon kecil yang ada di tanah itu loh. Nah itu, kalau pohon-pohon besar seperti pepaya, mangga, jeruk, rambutan, itu sangat jarang jangkrik itu cari makan sampai dia naik ke atas pohon. Karena di bawah saja sudah ada, gitu ya. Gitu ya. Oke. Tapi untuk pepaya sebenarnya kalau kamu pernah memelihara jangkrik, itu kalau kamu ambil daun pepaya terus kamu kasihkan, dia juga mau karena tidak ada makanan lain. Tapi kalau di alam liar memang dia makan tumbuhan-tumbuhan kecil, tumbuhan yang ada di tanah gitu. Gitu ya. Ada lagi? Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2, makhluk hidup yang membentuk simbiosis. Ini sudah materi kedua yaitu simbiosis, dan ini pasti juga keluar. Simbiosis itu biasanya materi ini ada 2 indikator. Tapi mungkin besok hanya keluar 1. Simbiosis kan ada 4 ya. Ada parasitisme, para itu main, ada mutu, plus, ada komen, plus sama dengan, ada amen, plus sama dengan min ya. Nah, kebetulan yang ditanyakan adalah simbiosis parasitisme. Berarti ini ya, mana toh parasit? Oh iya deh, maaf ya, plus sama min ya ini ya. Makasih. Nah, kebetulan yang ditanyakan adalah simbiosis parasitisme. Berarti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kalau sudah tahu, kita masukkan option jawaban A, B, C, D yang sesuai, yang benar yang mana. Yang pertama, tanaman sirih yang merambat pada pohon randu. Ini sudah sering sekali ya, familiar ya kalian ya. Tanaman sirih itu salah satu tanaman yang merambat. Dia butuh tempat atau media untuk merambat. Nah, berarti si sirih ini dia plus, untung, karena dia dapat tempat atau media untuk merambat. Sedangkan si tanaman randu atau pohon lain itu dia tidak merasa diuntungkan ataupun tidak merasa dirugikan. Sama dengan berarti ya, dengan keberadaan si tanaman sirih dia tidak untung dan tidak rugi. Tuh, berarti ini apa? Ini komen. Oh, berarti ini salah ya, karena pertanyaannya adalah yang ditanyakan adalah parasitisme. Anggrek dengan pohon munggur. Nah, ini juga sama dengan si pohon sirih tadi. Si anggreknya itu salah satu tumbuhan epifit, tumbuhan yang menempel, maka dia butuh media atau tempat untuk hidup, yaitu di pohon munggur kebetulan ini. Nah, berarti si munggur dia tidak untung tidak rugi, berarti ini juga komensalisme. Berarti ini salah. Untuk yang C, bakteri E. coli di usus besar manusia. Nah, bakteri E. coli salah satu bakteri yang membantu proses pencernaan, khususnya di proses pembusukan. Berarti bakteri E. coli ini dia untung, dapat sari-sari makanan, dapat makanan. Sedangkan manusianya itu juga untung. Kenapa? Sisa-sisa makanan yang kalian cerna itu bisa langsung dibusukkan oleh si bakteri E. coli, sehingga keluar dari tubuh kalian itu sudah diurai, sudah dibusukkan. Gitu. Jadi ini apa? Kalau plus berarti ini mutualisme, berarti salah ya. Tinggal menyisakan satu jawaban yaitu D, lalat buah dengan pohon mangga. Nah, lalat buah jelas ya. Kenapa kok lalat buah itu selalu mengerumuni buah? Karena ini terkait dengan siklus hidupnya.
si lalat buah harus membutuhkan atau mencari media agar telurnya itu bisa berkembang, agar bisa bertumbuh dan bisa menetas. Sehingga ketika lalat buah ini telurnya menetas, dia dapat langsung makanan. Nah, biasanya lalat buah itu meletakkan telurnya di buah yang sudah masak ya, ataupun yang sudah busuk. Nah, ketika dia meletakkan telurnya di sana, ketika telurnya itu menetas, si larva tadi sudah dapat makanan, tidak perlu mencari lagi. Seperti itu. Lalat buahnya dia untung karena dia dapat makanan, sedangkan pohon mangganya dia rugi. Kenapa? Jadi busuk. Nah, berarti parasitisme ya. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 3. Keberadaan penyu di pantai selatan Yogyakarta semakin berkurang. Penyebab utama hal tersebut adalah, nah, ada salah satu pantai di Bantul ya, itu yang di sana ada budidaya atau karantina penyu, yaitu di pantai Gua Cemara kalau nggak salah. Kalau kamu pernah pergi ke sana, coba nanti kalau liburan bisa main ke sana. Di pantai Gua Cemara itu ada penangkaran penyu ya. Nah, pertanyaannya semakin berkurang, berarti ada sesuatu hal yang menyebabkan proses regenerasi atau proses perkembangbiakan dari si penyu ini terganggu. Penyebabnya apa? A. Perkembangbiakan memerlukan waktu yang lama. Untuk perkembangbiakan itu sebenarnya tidak terlalu lama. Karena apa? Penyu ini merupakan hewan ovipar, bertelur. Dan telurnya itu tidak hanya satu, bahkan bisa mencapai ratusan. Ya, contohnya ini ketika dia musim kawin, dia kawin, terus kemudian ketika dia ingin bertelur, dia langsung pergi ke pantai. Kenapa harus pergi ke pantai? Karena telurnya itu akan dikubur, diengerami di pasir. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa minggu, telurnya nanti akan menetas. Nah, terus keluarlah bayi-bayi dari si penyu, atau kita nyebutnya kalau nggak salah tukik ya, bukan tokek, tukik. Nah, secara insting si bayi-bayi ini akan langsung menuju ke laut, insting mereka. Nah, telur yang dihasilkan berapa banyak? Hampir ratusan, bahkan bisa lebih. Nah, berarti perkembangbiakannya memerlukan waktu yang lama. Enggak, hampir setiap tahun si penyu itu bertelur. Jadi ini kurang tepat. Rusaknya habitat karena pencemaran limbah. Nah, kita lihat dulu ini di daerah mana? Toh di daerah Jogja. Setahu Pak Jarot, dari pengalaman Pak Jarot pergi ke pantai yang ada di Yogyakarta ataupun baca beberapa referensi, itu di daerah pantai selatan Yogyakarta itu tidak ada pabrik yang membuang limbah langsung ke laut. Berarti ini kemungkinannya tidak terjadi di Jogja, tapi mungkin terjadi di daerah lain. Tapi karena pertanyaannya di Jogja, itu tidak ada pabrik yang membuang limbahnya ke pantai langsung, jadi kurang tepat. C. Perubahan iklim yang ekstrim di wilayah tersebut. Nah, ini. Nah, jadi gini, yang seperti Pak Jarot bilang tadi, bahwa telur dari si penyu itu kan dikubur di pasir. Nah, agar si telur itu menetas membutuhkan suhu yang stabil, panas yang stabil agar dia menetas. Kalau suhunya naik turun, dingin panas, dingin panas, dingin panas, itu nanti telurnya nggak bisa berkembang dan tidak bisa menetas. Nah, kejadian beberapa tahun yang lalu itu memang suhunya di Jogja itu ekstrim. Dalam artian apa? Panas sekali dan bisa kalau malam dingin sekali. Nah, itu yang menyebabkan telur dari si penyu itu tidak bisa menetas. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan populasi penyu yang ada di pantai Jogja itu menurun. Nah, dia berarti salah eksploitasi oleh manusia. Nah, setahu Pak Jarot itu memang penyu itu di Jogja tidak dieksploitasi ya, karena memang dilindungi gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu C, karena
suhu yang ekstrim. Karena telur penyu butuh suhu yang stabil, nggak naik turun. Lanjut nomor 4. Perhatikan bagan rantai makanan berikut. Ini sebenarnya bukan rantai makanan ya, ini namanya jaring makanan ya, bukan rantai makanan ya, jaring ya. Karena ada beberapa kumpulan dari jaring makanan. Makhluk hidup yang dapat menempati nomor 1 dan nomor 3. Oke, kita list dulu. Nomor 1 itu berarti produsen. Ini burung apa tadi? Ini burung elang ya. Elang berarti puncak rantai makanan ya. Bisa jadi konsumen Oh, maaf. Oh, produsennya ini ya. Oh, keliru Pak Jarod. Ini produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 1, ini harusnya konsumen 1, ini konsumen kedua, K2, ini puncak rantai makanan atau konsumen ketiga. Ya, bahkan bisa konsumen 4. Lewat mana ini loh? 1, 2, 3, 4. Bisa konsumen 4. Nah, pertanyaannya hanya hanya nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1, saya bersihkan dulu biar kelihatan. Nomor 1 dan nomor 2 berarti ini adalah hewan herbivora. Nomor 2 berarti dia jadi konsumen 2 pemakan serangga. Nah, kita masukkan satu-satu. Kata apakah benar konsumen 1? Jelas salah ya, kata nggak makan jagung. Musang itu karnivora, dia tidak makan jagung. Vegetarian Pak? Enggak juga ya, jadi salah. C. Burung. Oke, burung bisa ya, burung. Burung makan jagung. Ada beberapa jenis burung yang memang makan tumbuhan, biji-bijian. Tupai. Nah, ini kok nggak kelihatan ya, bentar ya. Kok nggak bisa digeser? Nah, kalau C itu salahnya di mana? Salahnya di tupai ya. Tupai itu dia herbivora. Kalau tupai itu dia makan, kalau tupai yang ada di kelapa, pohon kelapa, dia makan daging kelapa itu. Jadi dia tidak makan serangga. Berarti salahnya di sini. Walaupun nanti burungnya itu nomor 1-nya bener ya. Jadi tetap salah. Sekarang D-nya tikus. Oke, tikus itu dia omnivora, pemakan segala. Dia juga mau makan jagung. Nah, terus kata, iya jelas ya, kata makan belalang, kata makan ulat, katanya dimakan ular. Oke, pas berarti. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 5. Nomor 5. Kata melakukan estivasi. Estivasi itu hampir mirip dengan hibernasi ya. Kalau hibernasi itu pada musim dingin yang ekstrim ya. Kalau estivasi pada musim kemarau yang ekstrim ya, yang panas sekali berarti, airnya sedikit. Nah, estivasi dan hibernasi itu apa toh? Keadaan di mana hewan menurunkan metabolisme tubuhnya, denyut jantungnya diturunkan, proses pernafasannya diturunkan sampai titik paling bawah. Kayak orang pingsan, tapi masih hidup, gitu. Fungsinya apa? Untuk menghemat energi. Kenapa menghemat energi? Karena di situasi itu hewan itu sulit untuk mencari makan, makanya dia harus menghemat. Nah, kata itu kalau di Indonesia mungkin di Pulau Jawa mungkin jarang ya ditemui kata itu estivasi, karena di Pulau Jawa, khususnya di Jogja, itu memang iklimnya kan, musimnya kan cuma penghujan sama kemarau. Jadi ketersediaan air itu cukup untuk kata tetap hidup. Tapi di daerah-daerah lain di Afrika yang curah hujannya itu sedikit, terus di sana panasnya tuh lama, ekstrim, itu memang ada jenis-jenis kata yang dia menguburkan dirinya di lumpur sambil menunggu hujan gitu. Nah, hewan lain yang mempunyai adaptasi yang sama apa? Sigung tuh enggak ya? Sigung itu dia punya bau, mengeluarkan bau yang menyengat. Regul itu kalau tempat Pak Jarod lingsang, luwak, lingsang ya, kayak berang-berang itu loh. Kayak berang-berang itu juga sama. Ada beberapa jenis regul yang
ketika dia di keadaan ekstrim, panas atau kemarau ekstrim, dia juga bisa, tapi salahnya di sigung ya. Sigung tidak mengalami estivasi. Kadal dan keong. Nah, kalau keong jelas ya, kalau di Indonesia, kalau di tempat Pak Jarod itu bekicot ya. Kalau musim-musim penghujan seperti ini, bekicotnya pada keluar, terus pada ditangkapi, terus jadikan sate bekicot, dijual di angkringan. Nah, tapi ketika nanti musim kemarau, sangat jarang, sulit ditemui bekicot. Kenapa? Bekicot itu akan estivasi. Dia mencari tempat yang lembab, yang paling lembab, terus dia masuk ke dalam cangkangnya untuk tidur atau menurunkan metabolismenya. Nah, kalau untuk kadal sendiri, kalau di Indonesia yang Pak Jarod tadi dibilang, musimnya kan hanya dua, musim penghujan dan musim kemarau. Untuk kadal di Indonesia memang tidak mengalami estivasi, tapi di daerah-daerah padang pasir sana, di daerah-daerah Afrika, itu ada beberapa jenis kadal yang memang mengalami estivasi. Karena suhunya ekstrim, dia mencari tempat yang lembab, menguburkan dirinya di dalam tanah atau dalam pasir, menunggu sampai hujan turun. Tuh, jadi jawabannya B. Kalau tikus enggak ya? Tikus tuh ada beberapa jenis tikus juga sih. Tikus bisa ketika musim kemarau ekstrim, dia bersembunyi di dalam rumahnya atau di dalam sarangnya untuk menunggu agar hujan turun. Itu sebenarnya ada di Indonesia juga ada. Contohnya ketika musim panen sudah berlalu, terus di sawah itu musim kemarau tidak ada air, itu biasanya tikusnya nggak akan ada. Kenapa? Dia bersembunyi di liangnya, di sarangnya. Ketika nanti musim hujan, terus petani itu menanam padi, menanam tanaman, itu biasanya mereka langsung keluar untuk cari makan. Nah, tapi kalau musang enggak ya? Kalau musang istilahnya di musang, tokek enggak, kumbang enggak. Jadi yang benar jawabannya B. Ini ya kata ya. Berikutnya nomor 6. Pada musim penghujan di daerah perbukitan rawan terjadi banjir. Musim hujan, debit airnya meningkat, rawan banjir di mana nih? Perbukitan ya, berarti dataran tinggi ya, perbukitan lahan miring ya. Nah, kalian harus garis bawahi agar tidak salah di tempat yang lain, karena banjir itu bisa terjadi dimanapun. Terjadi bencana tanah longsor akibat maraknya penambangan batu kapur. Penambangan batu kapur seperti ini ya. Penambangan batu kapur. Nah, usaha yang tepat untuk mencegah hal tersebut. Nah, ini berarti longsor yang disebabkan oleh hujan ya. Nah, yang tepat gimana usahanya agar tidak terjadi longsor? Memperbanyak resapan dan reboisasi. Kalau reboisasi oke, bener. Tapi kalau resapan kurang tepat ya. Resapan ini kurang tepat dilakukan di lahan yang miring. Kalau di lahan perkotaan oke, bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, jadi salah. Tapi kalau di lahan yang miring, lahan itu miring, kalau dikasih resapan, ya kalau tidak ada pohon-pohon besar juga nanti akan terjadi longsor. Menguruk dengan tanah dan normalisasi selokan. Nah, ini salahnya di normalisasi selokan ya. Kalau menguruk dengan tanah mungkin masih bisa, walaupun mungkin dampaknya tidak terlalu besar menghadapi longsor. Mengadakan reboisasi, pengurukan bekas tambang. Ini benar, tadi salah. Ini bisa jadi salah satu solusi menghadapi longsor, pengurukan bekas tambang. Jadi gini ya, ketika kalau kamu perhatikan di tebing Breksi itu juga batu kapur ya, kars. Itu di sana ketika ditambang, kalau sekarang sudah tidak ada tambang ya, karena jadikan objek wisata. Di sana itu ada cekungan-cekungan bekas galian. Nah, galian-galian itu kalau tidak diuruk nanti akan menggenang ya, airnya akan menggenang. Nah, jadi mungkin jawabannya bisa C. Nah, kita lihat yang jawaban D dulu, karena ini mungkin bisa ya. Kita akan bandingkan. D, memperketat perizinan tambang. Oke, karena tadi dampak dari pertambangan ya, membuat sengketan. Nah, ini
Yang kurang tepat kalau memperketat perizinan tambang, oke. Yang tadinya tambangnya liar, semuanya boleh mengambil batu kapur di sana, tapi sekarang harus ada izin. Jadi penambangnya dibatasi. Tapi juga tetap ini nanti apa? Pelaksanaan atau penambangannya juga akan tetap berlangsung. Jadi ini juga kurang tepat, membuat sengketa, dan ini juga kurang tepat. Walaupun nanti di lereng perbukitan atau di lereng dataran yang miring itu dibikin sengketa, kalau di sana tidak ada pohon-pohon kayu yang besar, juga nanti akan berpotensi terjadi longsor. Jadi yang tepat yang ini. C. Reboisasi jelas, mengurukan bekas tambang itu jelas. Jadi tidak. Ya. Gimana? Jadi gini, kalau kamu pernah pergi ke tebing Breksi, itu kan di sana kan pertambangan kan mengambil sumber daya alam yang ada di perut bumi ya, dengan cara ditambang, diambil. Berarti ketika sumber daya alam itu ditambang, diambil, berarti kan menyisakan galian-galian, ya kan, galian-galian. Nah, ketika galian-galian itu dibiarkan, itu kan nanti akan berpotensi mengakibatkan longsor. Tebing-tebing di atasnya itu bisa longsor gitu loh. Nah, agar tebing-tebingnya itu tidak longsor, itu diuruk lagi dengan tanah. Mungkin diuruk dengan tanah yang subur, terus ditanami reboisasi tanaman-tanaman kayu gitu. Yang dimaksud pengurukan tuh kayak itu ya. Jadi setiap penambangan itu kan menyisakan galian. Nah, galian itu kalau dibiarkan saja ya nanti akan merusak lingkungan gitu. Gimana? Ada lagi? Oke, lanjut nomor 7. Penambangan pasir ilegal. Ilegal, yang dimaksud dengan ilegal itu berarti tanpa izin ya. Penambangan ilegal di Sungai Progo semakin marak. Nah, ini kebetulan istri Pak Jarod itu di sekitar Sungai Progo ya. Nah, ketika Pak Jarod di musim kemarau di sana itu sulit untuk mendapatkan air bersih. Alasannya kenapa? Karena akhir-akhir sekarang ini banyak pertambangan yang ada di Sungai Progo. Pertambangannya tidak tradisional lagi, tapi pakai mesin, pakai diesel, disedot. Jadi kedalaman sungainya itu semakin dalam, mengakibatkan air tanah yang ada di sumur-sumur warga itu asat atau menyusut. Nah, ketika musim kemarau ya udah, yang tadinya air-air sungai itu bisa meresap melalui bebatu-batuan, melalui tanah, bisa masuk ke sumur-sumur atau sumber-sumber air di rumah-rumah warga. Karena sungainya itu semakin dalam, diambil pasirnya, akibatnya ketika musim kemarau ya itu sumur-sumurnya pada menyusut airnya, bahkan kering. Jadi jawabannya berkurangnya mata air di sekitar. Nah, jawabannya ini dialami Pak Jarod sendiri nih. Nah, berkurangnya debit air di hilir. Kalau debit air enggak ya, karena debit air dipengaruhi oleh hujan atau musim penghujan, kurang tepat. Menurunkan kualitas air enggak juga ya, kualitas airnya tetap yang berkurang adalah debit airnya ya. Sungai menjadi dangkal. Enggak, ini salah banget nih. Kan gini, ceritanya gini. Ketika ini sungai ya, terus Merapi itu erupsi, pasirnya itu kan masuk ke aliran sungai sampai ke Sungai Progo itu. Nah, berarti yang tadinya dalamnya mungkin 10 meter karena kemasukan material pasir dari Gunung Merapi, jadi dangkal, jadi tinggal mungkin 5 meter. Nah, ketika di sini ditambang, diambil pasirnya kan menyisakan galian tadi. Nah, jadi endapan-endapan pasirnya itu diambil, yang tadinya dangkal malah jadi dalam lagi, menjadi dangkal. Ini clear. Jadi jawabannya A. Lanjut nomor 8. Di daerah perkebunan terdapat beberapa populasi makhluk hidup, diantaranya adalah elang, tikus, jagung, dan ular. Ini hati-hati ya. Ini susunannya tidak urut.
Ingat, susunannya tidak urut, kalian harus urutkan dulu. Yang pertama apa? Ingat, yang pertama jelas produsen. Kebetulan di sini produsennya jagung. Yang kedua yaitu konsumen pertama. Di sini tikus. Konsumen ketiga yaitu ular, dan konsumen yang ketiga, yang keempat, maaf ya, ini dua ya, ini dua, dan ini yang ketiga yaitu elang. Nah, tiba-tiba datanglah burung hantu. Burung hantu. Datanglah burung hantu. Nah, kalian lihat dulu. Burung hantu tuh makannya apa toh? Burung hantu itu ketika dia ada di sawah, dia mengkonsumsi tikus, makan tikus, atau tipe alba itu makannya tikus ya. Walaupun ada jenis burung hantu yang dia makan ular, tapi karena ini itu ekosistemnya ada di sawah, nah berarti burung hantu ini dia makan tikus. Tito alba ya, nama ilmiahnya Tito alba. Nah, kalau si tikus kan makan jagung, ular makan tikus, dan elang makan. Nah, ketika datang si burung hantu ini, populasi tikus, ular, dan elang gimana? Jelas ya. Kita mulai dari yang ini. Yang berubah pertama kali kan ini. Tikusnya gimana? Tikusnya yang tadinya cuma dapat musuh, dapat pemangsa ular, tiba-tiba datanglah burung hantu, maka populasinya akan menurun. Jagungnya gimana? Ya, jagungnya karena populasi tikusnya sedikit, berarti jagung yang dimakan tikus kan cuma sedikit, maka dia bisa berkembang dengan pesat. Ularnya gimana ularnya? Ularnya kan dapat saingan dari si burung hantu, makanya minimal dia tetap, tapi kemungkinan besar dia akan turun populasinya gitu. Terus kemudian elang. Nah, karena ularnya berkurang ya jelas elangnya juga ikut berkurang. Oke, kita masukkan option jawaban A, populasi tikus dan ular menurun. Tikus menurun, oke. Elang, tikus menurun, ular menurun, oke. Ini jawabannya ya. Populasi tikus dan ular meningkat. Tikusnya salah, tidak meningkat. Ularnya juga tidak meningkat, berarti salah. Populasi tikus dan jagung menurun. Tikusnya menurun, oke, tapi jagungnya tidak menurun, salahnya di jagung. Populasi tikus meningkat, salah jelas ya. Jagung menurun, kebalik ya. Jadi jawabannya A. Ini prediksi besok keluar ya. Ya, Fajar prediksikan untuk rantai makanan mungkin yang keluar ini. Kenapa? Butuh analisis lebih dalam dibandingkan hanya sekedar soal yang posisi makhluk hidup di rantai makanan loh. Hanya menerapkan produsen, konsumen satu, nah itu lebih mudah. Mungkin besok yang keluar indikator ini. Jadi perdalam lagi ya materi ini. Ingat langkah pertama, urutkan dulu rantai makanannya. Terus yang kedua, ada makhluk hidup apa yang masuk ke rantai makanan itu, terus mengakibatkan apa. Analisisnya seperti Pak Jarod ini. Nggak perlu digambar, cuma cukup gini aja. Jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, datanglah burung hantu. Nah gitu ya, itu juga analisis. Lanjut nomor 9. Bagian tubuh hewan yang ditunjuk anak panah, ini jelas ya, jelas sekali yang ditunjuk adalah cakarnya. Mempercepat pergerakan, salah. Yang mempercepat pergerakan itu sayap dan tubuhnya yang aerodinamis, lancip. Berlari dan berjalan, enggak ya. Kalau elang itu kegiatan berlari dan berjalannya itu sangat sedikit, mending dia terbang saja. Mencengkram mangsa, yang jelas ini ya, melindungi diri dari musuh. Untuk musuh, nah elang itu salah satu hewan yang berada di puncak rantai makanannya. Dia sedikit musuh, bahkan nggak punya musuh. Jadi ini salah. Jadi jawabannya C ya. Ada fakta yang menarik dari elang ya. Ada fakta menarik dari elang. Elang itu salah satu unggas atau burung yang hidupnya paling lama. Bahkan ada yang mencapai 70 tahun seusia manusia. 70 tahun bayangkan. Nah, tapi ketika dia ingin masuk ke umur 70 tahun atau sampai 70 tahun, dia harus berkorban sesuatu. Nah, biasanya di usia 30 sampai 40
itu dia anggota tubuhnya sudah menurun. Contohnya, cakarnya biasanya itu sudah panjang dan melengkung, sehingga dia kesulitan untuk menangkap mangsa. Ini yang perlu kalian pelajari dari elang ya. Jadi ketika dia umur 30-40 tahun, itu sayapnya, cakarnya, terus paruhnya itu sudah sangat sulit untuk digunakan. Cakarnya panjang, melengkung. Jadi untuk menangkap mangsa itu sudah sangat sulit. Terus kemudian paruhnya itu juga panjang, mengelengkung, sehingga untuk merobek-robek mangsa itu juga sangat sulit. Dan bulunya itu sudah panjang-panjang dan berat. Ketika dia harus terbang, dia mengalami kesulitan. Bisa terbang tapi nanti tidak gesit lagi. Nah, di saat umur 30-40 tahun inilah dia harus berkorban, mengorbankan paruhnya, mengorbankan cakarnya, dan mengorbankan bulunya. Yang pertama yang dikorbankan yaitu cakarnya. Biasanya cakarnya akan diputuskan. Jadi cakar-cakar ini, contohnya kalau kamu kuku-kukunya itu dilepas. Agar apa? Agar tumbuh kuku baru. Tidak hanya sampai situ, paruhnya itu pun juga, paruhnya biasanya digesek-gesekkan, dibentur-benturkan di tebing. Agar apa? Paruhnya itu patah, mengelupas, dan nanti akan tumbuh paruh baru yang lebih kuat lagi. Nah, setelah itu baru bulu-bulunya, karena bulunya udah besar-besar, udah berat, udah tua-tua, dijabuti satu-satu bulu sayapnya ya. Tujuannya apa? Agar ada regenerasi biar tumbuh bulu-bulu baru. Nah, setelah dia memasuki fase itu dengan pengorbanan yang luar biasa tadi, dia akan terlahir dengan cakar baru, paruh baru, dan sayap baru. Nah, inilah yang mengakibatkan usia si elang itu bisa mencapai 70 tahun. Gitu. Kalau dia di umur 30-40 tahun itu pasrah nasibnya, ya udahlah, saya sudah tua, cakar saya sudah melengkung, paruh saya sudah tidak bisa digunakan, saya terbang aja sudah berat, ya udah dia akan mati. Tapi kalau dia dengan perjuangan tadi, pengorbanan tadi, dia bisa mencapai umur 70 tahun. Lanjut nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bagi yang ditunjukkan huruf X dan Z ya. Ini paku-pakuan. Paku-pakuan. Kalau ini gerabihnya ya. Ini stroberi bisa. Yang ditanyakan adalah huruf X dan Z ya. Ini pegagan ya nih. Tumbuhan pegagan. X ini kan daun ya. Berarti daun itu jelas ya untuk fotosintesis ya, menyimpan makanan, menyerap zat hara. Ini salah, zat hara itu di akar. Sedangkan zat Z ini adalah yang ditunjukkan akar ya. Berarti akar itu perkembangbiakan. Ini sebenarnya juga benar, tapi yang lebih tepat apa? Menyerap air. Jawabannya yang lebih tepat D. Daun untuk fotosintesis karena mempunyai zat hijau daun atau klorofil, sedangkan akar untuk menyerap air atau unsur hara lain dari tanah. Jawabannya D. Lanjut nomor 11. Tahapan daur hidup capung yang tepat. Capung ya, ingat. Lala, lili, naik, becak, capung. Berarti tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti apa? TNI. Tentara Nasional Indonesia, bukan ya. T itu fase telur, N itu fase nimfa, dan I itu fase imago. TNI berarti jawabannya A. Gampang ya. Lanjut nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Tahapan daur hidup ulat sutra yang menguntungkan bagi manusia ditunjukkan oleh nomor. Nah, ulat sutra itu seperti ini ya. Kalau kalian punya baju yang terbuat dari sutra, wah itu pasti harganya mahal. Kenapa? Prosesnya itu butuh waktu yang lama gitu. Kenapa? Itu diambil dari kepompong ulat sutra yang ini loh. Nah, jadi ketika dia fase pupa, berarti nomor berapa ini? Nomor 4, dia menghasilkan serat-serat sutra yang berfungsi sebenarnya untuk membungkus pupa dari si ulat sutra. Nah, manusia itu memanfaatkan kepompongnya ini untuk membuat kain dari sutra. Jadi yang dimanfaatkan adalah D.
Lanjut nomor 13. Perhatikan gambar persendian dan tabel berikut. Nah, ini masih gampang ya. Ini yang ditunjukkan yaitu siku ya. Siku itu berarti sendi, set. Nah, sendi, engsel, berarti gerakannya satu arah. Nah, ini pasti keluar juga di ASPD besok Kabupaten 3 pasti keluar. Jangan sampai salah di sini. Karena kalian hanya mempelajari 5 sendi. Ya, variasi soalnya sedikit dan bahkan ini besok mungkin keluar loh. Ya. Jadi kamu tinggal menghafalkan putar, peluru, engsel, geser, pelana, dah selesai. Pasti benar kalau mau berusaha. Jadi jawabannya apa? Jawabannya ya udah nomor 2. Sendi putar di mana? Di leher dan persambungan leher dan kepala. Sendi peluru di sini. Nah, sendi pelana di pertemuan pangkal ibu jari dan telapak tangan. Lanjut nomor 14. Nih ya. Baca ulang lagi biar kalian yang lupa masih ingat, yang lupa jadi ingat. Peluru putar. Ini peluru. Ini engsel. Yang di sini Bu Jari itu pelana. Ini engsel. Itu ya. Oke, lanjut nomor 14. Nah, ini salah satu materi yang gampang, jangan sampai salah. Materi pernapasan, organ pernapasan manusia. Fungsi bagian ditunjukkan huruf Y. Y itu berarti apa? Teru. Berarti ru-nya apa? Ru-nya tenggorokan. Fungsinya apa? A. Menyaring udara dari kotoran yang lolos dari. Nah, ini jelas. Di hidung, di rongga hidung ada selaput lendir. Ada rambut hidung untuk menyaring. Ada beberapa kotoran yang masih lolos masuk ke tenggorokan. Nah, di sini ada serabut silia. Fungsinya untuk tuh menghalangi makanan masuk ke rongga. Salah ini. Ini fungsi dari katup epiglotis ya. Jadi antara tenggorokan dan kerongkongan itu ada katup. Jadi ketika kamu makan, katupnya itu akan menutup tenggorokan sehingga makananmu nggak masuk ke ke paru-paru. Gitu. Menyaring kuman yang masuk bersama udara. Ini berarti di rongga hidung ya. Nah, mengatur kelembapan ini di selaput lendir. Berarti jawabannya A. Lanjut nomor 15. Alat pernapasan ikan berupa 4 pasang lembaran insang. Nah, kita udah tahu bahwa ikan itu hidupnya di air. Kalau dia pakai paru-paru, dia tidak bisa bernafas. Makanya Tuhan menciptakan insang agar ikan itu bisa bernafas. Nah, pertanyaannya adalah 4 pasang lembar insang itu untuk apa? Menyaring udara yang masuk. Lah, yang menyaring udara yang masuk itu apa? Ini loh, rigi-rigi. Nah, ini salah berarti. Menyesuaikan suhu udara. Ikan itu adalah hewan berdarah dingin. Beda dengan manusia. Maka ikan tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya karena dia tidak punya panas tubuh. Ya. Beda dengan manusia, ketika kedinginan dia bisa memanaskan tubuhnya sendiri karena termasuk berdarah panas. Jadi ini salah. Tempat pertukaran udara. Nah, yang benar ini ya. Nah, jadi kan prosesnya seperti ini. Ketika ikan itu bernapas, dia memasukkan air. Air ini mengandung oksigen ya, masuk ke mulut. Makanya kalau kamu lihat ikan di akuarium itu selalu mangap gitu. Nah, ketika dia masuk, udara airnya akan dikeluarkan lewat nih lapisan lembar-lembar insang. Nah, ketika dia masuk ke lembaran insang ini, oksigennya diikat dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan CO2-nya itu dilepas lewat hembusan air nih. Jadi tempat pertukaran udara. Jalan masuknya udara ya jelas. Jalan masuknya udara apa? Mulut. Kan mangap, udaranya masuk, mingkup, udaranya keluar, airnya keluar gitu ya. Prosesnya seperti itu. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf P dan V. P itu mulut, V itu lambung. Berarti mulut dan lambung. Ini pencernaan ya, lambung. P dulu, mencerna
Pencernaan mekanik, iya, oleh gigi, bener. Dan memecah lemak, Q-nya memecah lemak, salah ya. Yang memecah lemak kan enzim lipase, mengubah lemak atau memecah lemak menjadi asam lemak. Itu ada di mana? Di usus halus. Salah. Pencernaan kimiawi, oke, kimiawi juga benar. Kenapa? Di mulut ada enzim petialin, oke, oleh petialin, dan mengasamkan makanan, oke, di lambung mengasamkan makanan oleh HCl atau asam klorida. Berarti jawabannya D. C. Salahnya di mana, Pak? Mengubah protein menjadi pepton. Protein pepton ini singkatannya P3. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Itu ada di mana? Ada di usus halus. Berarti salah, bukan di lambung. Pencernaan kimia, oke, enzim amilase menyerap sari-sari makanan. Nah, ini ada di usus halus. Berarti juga salah. Jadi jawabannya D. Lanjut nomor 17. Ya. Gimana? Mana? Ini nomor berapa nih? Yang mana nih? Yang C. PT. Oh iya. Oh, maaf. Ini bukan di usus ya, tapi di lambung juga ya. Karena singkatannya la per ah ya. La-nya lambung, P-nya pepsin, PE-nya pepsin, R-nya renin ya. Terus A-nya itu asam klorida. Maaf. Yang ini benar juga, tapi yang salah di sini ya. Yang salah di sini. Kimiawi itu oleh enzim. Kalau mekanik itu oleh gerakan. Biasanya gerakan gigi meremas, gigi menggigit. Terus kemudian gerakan dari lambung meremas-remas, itu mekanik ya. Jadi ini benar, yang ini benar, tapi salahnya ada di giginya. Karena kalau dengan gigi itu berarti mekanik ya. Ini mekanik ya. Mekanik gitu. Oke, tapi tetap jawabannya B ya. Oke, makasih. Lanjut nomor 17. Kakek sering mengalami kesulitan saat bernafas. Detak jantungnya tinggi. Detak jantungnya tidak teratur dan tekanan darahnya selalu di atas 180. Wah, ini hipertensi ini berarti. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Beliau juga sering mengeluh sakit kepala, pusing, dan mual. Cara untuk mencegah gangguan kesehatan tersebut adalah, nah hati-hati ya, hipertensi adalah si pembunuh senyap. Kenapa? Dilihat tuh kayaknya sehat, tubuhnya sehat, tapi dalamnya itu kalau dia hipertensi, banyak penyakit-penyakit bawaan yang menyertai hipertensi. Bisa stroke, bisa gagal jantung, dan lain sebagainya. Ginjal itu juga salah satu penyebabnya ada yang hipertensi. Nah, hipertensi itu salah satunya karena keturunan. Kalau ayahmu, orang tuamu hipertensi, kemungkinan besar kalian nanti juga akan hipertensi. Tuh. Yang kedua yaitu pola makan juga. Nah, untuk mencegahnya gimana? Mengurangi konsumsi garam. Nah, ini ya. Mengurangi ya. Karena dalam kandungan garam itu menyebabkan meningkatnya tekanan darah tinggi gitu. Banyak mengkonsumsi daging kambing. Nah, kalau daging kambing, nah ini juga jangan sebenarnya, malah banyak mengkonsumsi. Karena di dalam daging kambing itu kan ada kolesterol ya, lemak jahat nyebutnya. Nah, itu ketika orang yang hipertensi makan daging kambing malah akan cepat wassalam. Nah, cepat menghadap yang kuasa. Jadi bukan banyak, harusnya mengurangi. Melakukan terapi udara pantai di pagi hari, ini juga salah ya. Ini Pak Jal juga kurang tahu nih. Terapi udara pantai itu seperti apa? Biasanya untuk ya kayaknya asma kalau nggak salah ya. Mungkin ya, Pak Jal karena belum baca referensinya. Mungkin udara pantai kan banyak uapnya, banyak embunnya mengandung garam. Nah, ketika garam itu masuk ke, mungkin saja ya, karena Pak Jal belum baca penelitiannya. Terapi udara pantai di pagi hari itu untuk apa? Mungkin untuk pernafasan ya, gangguan pernafasan ya, mungkin bisa asma atau penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan organ pernafasan ya. Tapi ini bukan organ
peredaran darah ya, makanya ini salah. D. Sering melakukan olahraga lari dan jalan cepat. Nah, ini hati-hati. Orang-orang yang punya hipertensi itu olahraganya harus juga terkontrol, jangan diforsir. Sudah banyak orang-orang yang meninggal ketika dia bersepeda, goes. Ya, dia punya riwayat hipertensi, terus dia memaksakan diri untuk naik sepeda dari Jogja ke Solo, PP. Nah, di tengah jalan karena jantungnya nggak kuat, hipertensi naik, jantungnya nggak kuat, gagal jantung, akhirnya meninggal. Ini kurang tepat. Jadi yang tepat, yang paling tepat. 18. Perhatikan skema peredaran darah berikut. Mekanisme peredaran darah pada nomor 5, 4, 3, 6. Ingat ya, ini besok juga pasti keluar. Kalian kasih garis kayak gini untuk memudahkan kalian. Yang di kanan kalian kasih tanda O2. Oke, beres. Yang di kiri CO2. Yes, biar kelihatan. Oh, berarti ini banyak oksigen bersih, ini kotor. 5, 4, 3, 6. 5-nya mana 5-nya? Oh, 5 itu paru-paru ya. Kasih keterangan aja nggak apa-apa. Paru. Ini jelas jantung. Ini ST seluruh tubuh, ini juga seluruh tubuh. Oke, darah dari paru-paru masuk ke nomor 4 ini serambi kiri, masuk ke nomor 3 ini bilik kiri, diedarkan seluruh tubuh. Oh, jelas ini. Ada di kiri semua. Berarti ini bersih. Lihat option jawabannya. Darah kaya karbon dioksida sudah salah dulu. Ya, karena dari paru-paru kok karbon dioksida, harusnya oksigen. Ini salah loh. Gampang toh? Menyisakan 2 jawaban toh. Nah, yang tadinya 4 jawaban, kalian bisa mengeliminasi 2 jawaban, menyisakan 2 jawaban sisanya. Darah kaya oksigen, oke bener, dari paru-paru, bener, masuk ke jantung, melalui serambi kanan. Nah, salahnya di sini, ini bukan serambi kanan nomor 4. Kan gini, sasi babi, berarti ini sis, itu apa, serambi kiri. Nah, jawabannya berarti gampang kan? Iya, gampang kanggungnya Pak Jarot. Kanggo saya, menurut saya ya sulit Pak. Karena intinya gini, kalian harus tahu dulu sasi babi itu fungsinya apa. Ya. Terus peredaran darah itu dari mana? Kalau dari paru-paru berarti bersih. Kalau dari seluruh tubuh berarti kotor. Ingat prinsip baju kotor kemarin loh ya. Kalau baju kotor itu setelah dipakai kan kotor, harus dimasukkan ke mesin cuci. Setelah bersih bisa dipakai lagi. Mengingatnya kayak gitu aja. Lanjut nomor 19, perhatikan tabel berikut. Pasangan benda dan ini sifat benda ya. Batu bata menekan ke segala arah, salah ya. Batu bata berarti mewakili benda padat. Dia tidak menekan ke segala arah. Dimasukkan ke ember ya udah, dia tidak akan menekan ember. Kain katun meresap melalui celah kecil. Kain katun, iya ya. Airnya bisa gitu. Iya nih. Kecap bentuk sesuai wadahnya, oke. Oksigen memenuhi ruangan, oke. Berarti kamar. Oh, berarti ini salah ya, maaf. Bukan kain. Kalau kain katun memang dia ada pori-pori ya. Tapi yang meresap itu bukan kain katunnya, tapi yang meresap adalah cairan. Nah, hampir Pak Jarod salah ya. Jadi jawabannya mana? 3 dan 4. Karena salah satu bahan yang bisa diresapi oleh benda cair itu adalah kain katun ya. Lanjut nomor 20. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemanfaatan perubahan wujud membeku dari benda cair menjadi benda padat. Nah, proses pembuatan es krim. Nah, hati-hati ya, es krim ya, bukan es kering ya. Jelas ya. Es krim itu sebenarnya kalian bisa buat sendiri ya. Sekarang sudah ada di supermarket itu bubuk itu loh. Bubuk es krim itu loh. Itu kamu mixer, blender. Setelah itu kamu masukkan ke, tambahi susu, tambahi apa itu, terus kemudian masukkan ke freezer, udah nanti jadi es krim. Nah, yang tadinya cair jadi benda padat. Mengeringkan tangan dengan tisu, ini menguap ya. Bukan menguap ini, kan nggak ada panasnya, berarti meresap melalui celah-celah kecil ini. Salah. Menjemur padi di bawah terik matahari, yang tadinya padinya basah jadi kering, berarti menguap. Salah. Meletakkan es batu pada ruangan terbuka, ini mencair. Salah berarti. Jawabannya A. Lanjut nomor 21. Susi menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan ya. Susi menghembuskan nafas ke kaca ya. Halo, apakah masih bersama Pak Jarod?
Ya Allah, putus lah nih. Halo, halo. Halo anak-anak. Jawab dong. Wih, nggak ada yang jawab nih. Hah, macet-macet. Ya Allah, macet-macet. Macet-macet suara Pak Jarod atau macet-macet anunya? Yang macet-macet suara Pak Jarod atau tampilan gambarnya? Aduh. Oh, apakah terlalu cepat ya? Yaudah, tak pelankan ya. Oke, Susi menghembuskan napas ke kaca. Beberapa saat kemudian kacanya menjadi basah. Peristiwa tersebut terjadi karena karena gini ya, tubuh manusia itu kan salah satu sumber panas, ya kan? Nah, jadi ketika kalian menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas, yang keluar itu tidak hanya karbon dioksida, tapi juga uap air. Gas yang mengandung air atau uap air. Nah, uap air yang yang keluar dari tubuhmu kan suhunya cukup tinggi, karena tubuhmu adalah salah satu sumber panas. Nah, ketika uap airnya itu, hembusan nafasnya itu menempel di dinding kaca, yang kita ketahui bahwa lingkungan sekitar itu dingin, maka yang tadinya gas menjadi air, gitu loh. Itu sangat jelas terlihat ketika di pagi hari, ya. Pagi hari udaranya dingin, ya kan? Kalian bangun terus gitu loh, menghembuskan nafas lewat mulut. Wah, itu nanti kayak kamu merokok itu loh, ada keluar kayak asap, tapi itu bukan asap, itu uap air. Nah, uap air yang suhunya panas, suhunya tinggi, terkena udara lingkungan yang sekitar yang dingin, itu akan jadi tadi air. Jadi penguapannya, udara panas yang hangat membuat udara sekitar dingin, kaca menguap. Udara pernapasan yang hangat, iya benar, membuat udara sekitar dingin sehingga kaca mengembun. Nah, ini mungkin ya. Pak Jarod gagal paham di sini. Kita lihat jawaban yang lain dulu. Permukaan kaca akan memantulkan panas. Wah, ini salah ya. Panasnya tidak dipantulkan ya. Udara pernapasan mencair. Nah, bukan mencair lagi ya, tapi mengembun ya. Wah, ini juga salahnya di sini ya, maaf ya. Menguap. Harusnya mengembun ya. Nah, udara pernapasan yang jadi salah. Udara pernapasan yang dingin. Oh, salah, bukan dingin. Udara pernapasan itu selalu hangat. Kenapa? Tubuh kita adalah salah satu sumber panas. Udara pernapasan yang hangat, oke, mengembun. Ketika mengenai kaca yang ini yang paling tepat. Lanjut ya, nomor 22. Apakah suara Pak Jarod sudah nggak ngelek-ngelek lagi? Sudah terdengar lancar? Oh, berarti Pak Jarod tadi terlalu cepat ngomongnya. Oke, diperlambat lagi. Perhatikan kemasan botol minuman berikut. Nah, kalau kalian sering perhatikan, ketika beli minuman di supermarket, itu pasti botol minuman itu nggak penuh isinya. Itu bukannya si pabriknya curang, wah biar untungnya banyak, isinya dikurangi, bukan ya. Itu memang ada tujuannya ya. Air yang diisi ke dalam botol tidak pernah penuh dan selalu diberi sisa ruangan bagi udara. Hal ini dikarenakan memberi ruang muai pada air. Nah, ini ya, memberi ruang muai. Jadi ketika kena panas, ketika si air ini memuai, maka volumenya bertambah, menekan. Nah, jadi ada ruangan untuk menghambat air itu keluar. Memberi ruang muai pada botol, bukan botolnya ya, karena yang memuai duluan adalah airnya. Memudahkan membuka botol ini juga. Kalau memudahkan ini dipanaskan, tutup botolnya dipanaskan. Memudahkan memasang tutup botolnya juga salah. Yang paling tepat A. Lanjut nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Tumbuhan yang memiliki kesamaan adaptasi saat cuaca kering ditunjukkan oleh padi. Padi itu kalau musim kering dia menggulungkan daunnya. Menggulungkan daunnya. Jagung juga sama, menggulungkan daunnya. Lidah buaya dia itu biasanya karena dia punya batang daun yang berair, punya air. Nah, jadi salah satu adaptasinya itu. Ini kurang tepat ya, beda dengan ini. Lidah mertua juga sama. Rumput gajah, nah ya ini
Jadi ada 3 ya yang sama. Ketika musim kemarau yang dilakukan ini sama. Kenapa? Karena bentuk daunnya kan gini. Bentuk daunnya gini. Sejajar panjang. Nah, jadi jawabannya 125. 125. Jawabannya C ya. Oke, lanjut ke nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Ini organ alat peraga organ pernapasan manusia. Berdasarkan percobaan yang terjadi pada balon, jika membran karet ditarik adalah, nah ketika ditarik kan berarti ke bawah ya. Ke bawah. Berarti tekanan itu juga ke bawah atau turun. Ya. Ketika turun berarti balonnya akan mengembang ya. Karena apa? Udara luar masuk. Nah, jadi yang mana sekarang? Membesar karena terkena membesar karena tekanan dalam tabung kaca berkurang. Membesar. Oke, balonnya membesar karena tekanan dalam tabung kaca berkurang. Maka udara luar masuk ke dalam botol melalui pipa. Ya, ini ya. Membesar karena tekanan dalam tabung kaca bertambah, maka udara luar masuk ke dalam. Bentar. Kok jadi gagal paham Pak Jarod? Tak ulangi dulu ya. Kembali ke A dulu. Membesar. Balonnya membesar, benar. Kalau ini salah ya, menyusut salah ya. Jadi kita fokus ke A sama B. Membesar karena tekanan dalam tabung kaca berkurang. Tekanannya berkurang. Oh iya, yang benar A ya. Ketika tekanannya berkurang, kan turun kan, berkurang kan. Maka udara yang ada di luar itu memberi tekanan terus masuk ke dalam balon gitu. Jadi yang salah ini jadi pengecoh ya. Membesar benar karena tekanan dalam tabung kaca bertambah. Kalau tekanannya bertambah, maka kan dia akan mendorong udara dalam balon untuk keluar. Contohnya kamu punya balon diisi air, kamu remas, airnya keluar nggak? Pasti keluar. Kenapa? Ada tekanan dari tanganmu. Gitu ya. Lanjut nomor 25. Platypus, hewan yang memiliki kesamaan cara berkembang biak. Nah, ini salah satu hewan yang unik, menyalahi kodrat. Mungkin ini dikutuk ya, karena ini kalau Pak Jarod lihat tuh lucunya gimana? Tubuhnya itu kan berang-berang, mulutnya itu bebek. Jangan-jangan ini perkawinan silang antara bebek dengan berang-berang ya? Karena kan mirip banget ini. Apa ini mungkin dapat kutukan dari dari sang pencipta ini. Nah, tapi yang unik dari si Platypus ini, dia itu satu-satunya sampai saat ini ya, satu-satunya mamalia. Kenapa dia disebut mamalia? Karena dia itu menyusui anaknya. Ya. Satu-satunya mamalia yang bertelur. Nah, nih, jadi bingung ini. Mamalia juga masuk, terus hewan ovipar juga masuk. Nah, ini ilmuwan pada bingung ini untuk memastikan ini termasuk golongan hewan apa. Nah, berarti kan yang ditanyakan perkembangbiakannya bertelur. Yang bertelur siapa? Hiu itu ovovivipar, salah. Paus itu beranak, karena mamalia juga, salah. Ular kobra, oke, ular kobra dan tokek, ya udah ini. Ikan pari ovovivipar, kelelawar vivipar. Bebek itu ovipar, iya benar. Tapi yang salah lumba-lumba itu mamalia, berarti melahirkan. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 26. Pengaruh gaya secara berurutan terhadap benda pada peristiwa seperti gambar adalah, nah jelas gambar ya. Ini gampang ya nih. Ini mengubah bentuk. Nah, arah gerak salah, bentuk benda bergerak, benda diam. Udah jawabannya ini, bentuk benda dan benda diam menjadi bergerak. Yang tadinya diam ditendang jadi bergerak. Gampang. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut untuk menghasilkan bunyi tinggi. Nah, ini hati-hati ya. Ini besok pasti keluar juga nih. Karena ini salah satu soal yang perlu pemahaman dan analisis khusus. Pak Jarod menjelaskannya seperti ini ya. Semakin permukaannya itu luas,
ya. Permukaan yang dirambati bunyi, karena kan bunyi adalah dihasilkan oleh benda yang bergetar ya. Nah, ketika luas permukaan atau permukaannya itu luas, maka nadanya rendah. Loh. Ketika luas permukaannya itu kecil, maka nadanya malah tinggi. Jadi berbanding kebalik. Jadi pertanyaannya, untuk menghasilkan bunyi tinggi pada alat musik tersebut dapat dilakukan dengan cara menggoyangkan nomor yang tinggi ya. Bunyi tinggi ya, ya jelas nomor 4. Karena di antara 4 gambar ini yang paling kecil luas permukaannya nomor 4. Jadi jawabannya D, nomor 4D. Nomor 28. Seorang anak melakukan percobaan dengan memukul. Ini juga sama ya. Hati-hati ya. Memukul dan meniup ya, dua perlakuan yang berbeda. Ketika dipukul, jadi gini loh, ketika botol ini yang diisi air dipukul, kan bunyinya akan merambat ke benda ini dan ke air. Nah, ya. Tapi ketika ditiup, bendanya bunyi itu akan merambat di benda gasnya ya, bukan botolnya tapi benda gasnya. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan ini, ketika anak ini memukul ke 6 benda ini yang diisi air, maka hasil percobaan tersebut adalah, nah, bunyi botol 2 paling rendah, botol 2 ini. Apakah paling rendah? Salah ya. Yang paling rendah apa? Nomor 1. Bunyi botol 4 paling rendah. 4 paling rendah, salah. Harusnya 1. Bunyi botol 5 paling nyaring. 5 paling nyaring, enggak. Yang paling nyaring adalah nomor 6. Jadi jawabannya apa? Nih. Itu kalau dipukul. Tapi kalau ditiup itu kebalikan dari dipukul. Karena apa? Yang membedakan adalah benda yang dijadikan rambatan bunyi. Kalau dipukul tadi yang merambat melalui benda padat dan benda cair atau benda cairnya, semakin banyak berarti semakin rendah. Tapi ketika ditiup, bunyi itu akan merambat melalui udara. Nah, berarti kan ini udaranya banyak atau ini? Berarti ini malah tambah rendah. Sedangkan yang ini jadi tinggi kalau ditiupnya. Jadi perlakuannya kebalikan dengan dipukul. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa tersebut secara berurutan menunjukkan sifat cahaya. Jelas kalau ada bayangan itu merambat lurus ya. Kalau ini matamu dikelabui, yang tadinya lurus jadi patah, yang tadinya dangkal jadi dalam, yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya ada jadi nggak ada, itu namanya dikelabui atau dibiaskan. Berarti ini dibiaskan. Sedangkan yang ini merambat lurus. Merambat lurus dan dibiaskan. Jawabannya D. Lanjut. Nomor 30. Kegiatan menunjukkan pemanfaatan pemantulan cahaya ya. Pasti ada benda cermin. Oke, nomor 1 ini mantul. Dan ini periskop. Alat yang digunakan untuk mengetahui lingkungan di atas permukaan air. Biasanya di kapal selam ya. Kapal selam. Jawabannya apa berarti? 1 dan 4. Ada lagi ya, 1, 3 ya. 3 ini cermin juga. 1, 3 dan 4. Lanjut nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Jika batang magnet digosokkan seperti pada gambar ini, berarti gosokan ya. Nah, ini cara menentukan kutub magnet. Nah, kalau dengan gosokan itu ujung pertama yang kena magnet atau kutub magnet itu akan sama dengan kutub magnet itu. Jadi di sini ketika U berarti ini jadi utara. Dan selatannya mana? Selatannya yang ini. Kan ketika ini magnet digosokkan, yang terkena kutub utara kan P dulu kan. Seret. Nah, berarti P jadi utara. P jadi utara dan Q menjadi ke selatan. Oke. Jawabannya B. Lanjut nomor 32. SD Negeri 12 Sari membutuhkan banyak air. Apalagi ya bener ya, SD 21 karena jumlah siswanya banyak, konsumsi airnya juga banyak. Ya. Untuk apa? Ya untuk buang air besar, untuk wudhu dan lain sebagainya. Nah,
air sehingga pompa air sering digunakan. Nah, kita di SD Babarsari itu pakai pompa air ya, bukan dari PDAM ya. Kalau dari PDAM kan nggak butuh pakai listrik, tapi kalau dengan pompa air butuh energi dari listrik untuk mengangkat air di dalam tanah sampai ke bak penampungan. Nah, kalau semakin banyak orang yang menggunakan air, maka banyak air yang harus dikeluarkan dari dalam tanah. Nah, salah satu energi yang digunakan yaitu listrik. Jadi ketika kita yang ada di SD Babarsari semakin banyak menggunakan air atau membuang-buang air, kita juga akan semakin banyak menggunakan energi listrik. Akibatnya apa? Nah, pajaknya juga semakin mahal. Nah, cara menghemat listrik yang dapat dilakukan dengan cara apa? Memasang gambar himbauan hemat listrik. Nah, ini mungkin bisa ya, mungkin bisa. Kita bandingkan dengan opsi jawaban yang lain. Matikan pompa. Nah, ini malah salah ini. Tapi gini, ketika di rumah punya alat-alat elektronik, itu jangan sering-sering menghidup dan mematikan. Contohnya kamu punya setrika. Wah, mau setrika baju satu, setrika, habis itu udah. Nanti sore nyetrika lagi, nanti malam nyetrika lagi. Jangan kayak gitu, itu nanti akan meningkatkan biaya listrik kalian. Karena ketika alat elektronik itu dinyalakan, itu membutuhkan daya yang lebih. Ketika sudah menyala, itu nanti dayanya akan turun dengan sendirinya sampai batas minimal gitu. Jadi ketika kamu sering menghidup dan mematikan listrik, kalau alat elektronik itu malah nanti konsumsi energi listriknya semakin banyak dan mengakibatkan pajaknya semakin tinggi. Menggunakan bak penampungan air dengan volume besar ini juga sama aja ya. Kalau kita itu punya bak besar lah diisi air, tapi penggunaan airnya juga masih boros, ya sama aja nanti. Sama aja kenapa? Pajaknya juga akan semakin tinggi atau konsumsi listriknya juga akan semakin tinggi. Membuat sumur resapan untuk memanfaatkan limbah air terbuang. Emang kamu mau ketika kamu habis wudhu toh, airnya bekas wudhu itu ditampung terus buat cuci tangan kamu nanti, mau? Enggak ya, berarti juga salah. Nah, berarti yang paling tepat apa? Memasang gambar himbauan hemat listrik. Dengan himbauan tujuannya agar anak-anak itu atau orang-orang yang ada di SD Babarsari itu bisa hemat listrik. Yang paling tepat berarti ini. Nomor 33. Apa masih tersambung dengan Pak Jarod? Oke, lancar ya. Cara memanfaatkan kotoran sapi menjadi bahan bakar pengganti LPG. Ya, ini ya. Ini kemarin sudah pernah dibahas, tapi prosesnya belum ya. Jadi peternak-peternak yang ada di Sleman, khususnya yang ada di lereng-lereng Merapi, itu memang sudah beberapa kelompok peternak itu sudah memanfaatkan kotoran sapi untuk biogas ya, pengganti LPG. Prosesnya gimana Pak? Prosesnya gini. Ada nggak videonya ya? Oh, nggak ada ya. Kemarin Pak Jarod sempat lihat. Jadi ketika sapi itu BAB, buang air besar, itu kan bentuknya padat. Nah, ketika bentuknya padat itu dicampur dengan air atau dikumpulkan dulu, terus mau dimasukkan ke bak penampungan yang ditanam di dalam tanah. Nah, agar kotoran yang bentuknya padat tadi bisa mudah masuk ke dalam bak penampungan atau gester, itu biasanya dicampur air dulu. Ketika dicampur air terus jadi lumer, itu akan lebih mudah dimasukkan ke dalam bak penampungan. Nah, setelah masuk di bak penampungan yang tertutup rapat, itu kemudian ditambahi bakteri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurai kotoran tadi. Nah, ketika beberapa minggu, terus kemudian ada kayak lubang, itu fungsinya untuk membuang gas yang pertama kali dihasilkan. Karena itu yang baunya busuk. Ya. Contohnya, kalau kamu kentut pertama kali, itu kan baunya busuk toh. Nah, baunya terasa toh. Nah, itu juga sama. Ketika sudah diberi bakteri, beberapa minggu atau beberapa bulan, ada katup untuk membuka gas pertama yang dihasilkan.
Itu yang membuat baunya busuk. Setelah itu ditutup lagi, terus beberapa minggu lagi akan keluar gas lagi. Nah, itulah yang disebut gas metana yang bisa untuk bahan bakar pengganti LPG. Berarti yang prosesnya yang mana? Yang A ya. Jadi kotoran dari sapi dicampur dengan air. Tujuannya apa? Agar kotorannya lebih mudah masuk ke dalam bak penampungan. Nah, di gester ini. Nah, kemudian setelah masuk semuanya, tapi dalam jumlah yang banyak ya, atau kita menyebutnya kalau sapi tank itu loh, yang ada di rumah-rumahmu itu loh. Nah, itu kan dikumpulkan. Terus di situ dikasih bakteri agar bisa terurai. Nah, ketika terurai, proses penguraian itu kan menghasilkan gas. Gas itulah yang pertama kali yang baunya busuk. Makanya tidak dipakai. Kenapa? Kalau dipakai, nanti masakmu tersengat bau selentang, sentang bau busuk. Makanya dibuang. Jadi jawabannya A ya. Lanjut nomor 34. Seorang perenang ketika mengayuh di air diikuti dorongan kaki. Jejak-jejak ya. Jadi kalau berenang itu tidak hanya tangannya, tapi kakinya pun juga. Nah, gaya yang diperlukan saat kegiatan tersebut adalah gaya otot. Ya jelas karena pakai otot manusia agar dapat meluncur dengan cepat ke depan. Ya bener ya. Gaya gravitasi salah. Gaya gesek malah menghambat. Gaya tekan ke atas enggak ya. Gaya tekan ke atas sih mengakibatkan kita bisa mengambang. Ini namanya gaya tekan ke atas, salah tadi. Jawabannya A. Lanjut nomor 35. Perhatikan tabel berikut. Ciri perkembangbiakan sekunder pada puber laki-laki. Nah, kalau kemarin perempuan, sekarang laki-laki ya. Pas nanti mau cek siapa yang soal ini salah, berarti dia ragu atas jenis kelaminnya. Masa sampai salah? Masa nggak bisa mengamati tubuhnya sendiri? Ya nggak? Nah, yang menjadi perbedaan dengan soal-soal sebelumnya nih ya, sekunder itu bisa kita amati secara visual langsung. Jika kita mengamati, wah, anak ini pasti sudah puber, itu bisa dengan cara melihat ciri-ciri sekundernya. Dan ciri-ciri sekunder itu terjadi secara umum ya. Pada umumnya itu manusia, anak itu mengalami ciri sekunder. Tapi ketika kamu tidak mengalami ciri sekunder itu ya jangan malu, jangan kecil hati, karena tidak semua orang, rata-rata kebanyakan itu ada ciri sekundernya nampak gitu loh. Kebalikan dari ciri sekunder yaitu ciri primer. Nah, ciri primer ini yang semua orang pasti mengalami. Contohnya gini, kalau untuk anak laki-laki, ciri primernya itu dia sudah memproduksi sperma atau mimpi basah. Itu pasti kalau memang itu laki-laki tulen, laki-laki beneran, bukan laki-laki jadi-jadian, itu pasti dia ketika masa puber sudah mimpi basah, mengeluarkan sperma, menghasilkan sperma. Itu namanya primer, pasti dialami oleh semua anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, primernya apa? Primernya yaitu menstruasi atau diproduksinya sel telur. Tuh, itu semua perempuan pasti mengalami. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah sekunder. Sekunder itu tidak semua orang mengalami, tapi pada umumnya kebanyakan orang mengalami. Contohnya suara menjadi lebih besar dan berat. Nah, sebagian orang itu mengalami, tapi Pak Jarod contohnya, Pak Jarod itu suaranya kecil cempreng ya, nggak ngebas ya. Berarti Pak Jarod belum puber ya, enggak gitu loh. Jadi tidak semua orang mengalami, tapi sebagian besar mengalami. Jakun mulai tumbuh. Nah, Pak Jarod karena Pak Jarod itu cukup kurus, jadi jakunnya kelihatan. Contohnya kemarin Pak Jarod contohkan Pak Ngadi. Pak Ngadi itu kalau kamu lihat itu jakunnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena tubuhnya gemuk, tertutup oleh lemak. Beda lagi dengan Pak Mansur yang kurus. Nah, itu kan jakunnya kelihatan karena kurus. Nah, tapi mereka juga sudah mengalami puber. Nah, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan, ini juga sama ya. Ini juga sekunder. Kalau ini primernya ya, ini primer. Mulai muncul jerawat, ini juga sekunder. Tidak semua orang, karena Pak Jarod contohnya kalau dulu pas masa puber tidak mengalami ini jerawat. Jadi yang benar yang mana? Otot bertambah kuat dan besar. Oke.
ini sekunder. Kenapa? Tidak semua orang ya, tidak semua orang, tergantung dia mau melatih masa ototnya enggak. Pinggul melebar, ini salah jelas, ini perempuan. Dada tampak bidang, oke. Suara berubah menjadi berat, mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah ini laki-laki, tapi ini primer. Salahnya di sini. Nah, berarti 1, 3, 4. 1, 3, 4. Mana 1, 3, 4? Nih. Lanjut 36. Ya, tanya. Tak minum dulu. Gaya nonton berita, sinetron apa berita? Ya. Itu mesti anu tuh, atlet voli kita itu yang kemarin jadi ikut TNI itu ya, TNI Angkatan Darat ya. Kemarin Pak Jarod juga sempat, yang siapa ya namanya ya, Pak Jarod lupa, Aprilia siapa itu ya, itu kan Aprilia Manganan itu ya. Pak Jarod baru lihat tuh kemarin atau tadi pagi kayaknya di berita juga, itu setelah dicek DNA-nya dan lain sebagainya, itu hormonalnya itu cenderung ke laki-laki gitu. Makanya, tapi kok itunya jenis alat kelaminnya kok perempuan gitu. Nah, itu memang itu sebenarnya bisa karena beberapa faktor ya. Salah satunya setahu Pak Jarod itu memang karena konsumsi beberapa jenis obat yang itu mengakibatkan hormonnya itu, hormon kewanitaannya itu mungkin tidak berkembang atau hilang. Kan biasanya kalau atlet-atlet itu yang profesional kan mengkonsumsi beberapa jenis obat yang mungkin meningkatkan ototnya atau meningkatkan kekuatannya, yang efek salah satunya yaitu hormonalnya itu kan terus melemah. Itu mengakibatkan yaitu tadi mungkin ya nih, karena Pak Jarod juga belum menemukan referensi yang pasti, ketika mengkonsumsi beberapa jenis obat terus dalam jangka waktu yang lama ya, mungkin dari remaja umur, karena sudah dididik orang tuanya mungkin ya dari kecil dia harus jadi atlet karena berbakat, terus kemudian diberi suplemen, akhirnya apa, ovariumnya atau tempat menghasilkan sel telurnya itu terus kemudian tidak berkembang karena kena obat-obat efek-efek itu tadi. Akibatnya ya memang fisiknya secara harafiah dia itu punya alat kelamin perempuan, tapi di dalamnya itu ya tadi tidak berkembang gitu. Terus hormonalnya itu salah satunya kemungkinan. Yang kedua ya mungkin karena kelainan genetik atau apa, itu mungkin juga bisa terjadi gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kodratnya seorang perempuan ketika dia beranjak remaja, dia pasti menghasilkan sel telur ditandai dengan haid atau menstruasi. Kalau laki-laki ya tadi diproduksinya sperma atau ditandai dengan mimpi basah. Kalau kamu jangan berpikiran, jangan sedih ketika wah kok teman-temannya saya sudah, kalau saya kok belum ya, padahal saya kan di masa usia kelas 6 SMP itu kan puber ya. Rata-rata itu memang seusia kalian, rata-rata umumnya kelas 6 itu sudah mulai, SMP kelas 1, 2, 3 itu sudah mulai. Tapi ada kasus itu di umur 21 tahun ke atas itu juga baru menstruasi, mimpi basah itu juga ada. Itu normal ya, bukan sebuah kelainan ya, karena tergantung keadaan tubuhnya masing-masing. Jadi jangan besok kalau kamu beranjak SMA, kok saya belum puber ya, belum gini ya, terus sedih, jangan ya, nanti ada saatnya. Tapi kalau pada umumnya ya tadi usia SD kelas 6 itu sudah termasuk cepat ya, biasanya SMP SMA. Itu ya penjelasannya. Ini siapa tuh? Ataya tuh? Ataya? Alah biasanya nonton sini nonton berita kamu itu. Dengerin berita atau nonton berita? Oh dengerin tau. Oh gitu toh ya, bagus lah berarti. Sinetronnya dikurangi ya. Sinetron itu hanya
menguras emosi sesaat. Iya, nangisnya cuma sesaat. Pak Jarod bahkan hampir nggak pernah nonton TV karena kalah sama anaknya Pak Jarod. Kalau nonton TV cuma Upin Ipin sama Krishna. Nah, itu. Lanjut nomor 36 ya. Peredaran darah. Nah, ya. Udah. Oke. Peredaran darah pada manusia dapat terganggu akibat pengaruh pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah ya. Nah, garis bawahi dulu karena di SD yang dipelajari organ peredaran darah, organ pernafasan dan organ pencernaan. Rutin melakukan donor darah setiap 6 bulan sekali. Nah, ini. Rutin melakukan donor darah, biasanya 6 bulan sekali ya. Jangan setiap hari. Bunuh diri kamu berarti. Disedot. Nah, harus butuh regenerasi ya, butuh waktu untuk regenerasi. Ini ketika kamu biasakan itu bagus ya. Kalian akan lebih merasakan sensasi lebih sehat, lebih semangat. Kenapa? Ketika darah yang ada di tubuhmu itu diambil, itu kan darahnya katakanlah sudah tua. Diambil. Nah, terus sumsum tulang itu kan menghasilkan darah yang baru, yang lebih fresh dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu akan membuat tubuhmu beregenerasi dengan baik, terutama di darahnya ya. Nah, menjaga kebersihan alat makan dan ini jelas pencernaan salah. C. Mengonsumsi makanan sehat dan olahraga secara teratur. Nah, ini juga mungkin ini. Antara A dan C. Menggunakan masker ini pernapasan. Nah, kita baca soalnya dulu. Kok Pak Jarod tabu ini? Peredaran darah pada manusia dapat terganggu akibat pengaruh pola makan dan gaya hidup. Oke, pola makan ya. Pola makan dan gaya hidup ya. Kalau rutin melakukan donor darah itu namanya gaya hidup. Sering nonton drakor itu juga gaya hidup, bukan kebutuhan ya. Nah, sering nonton sinetron itu juga gaya hidup. Nah, kalau mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga secara teratur, nah ini yang tepat ternyata yang ini. Kalau mengkonsumsi makanan jelas itu pola makan. Kalau olahraga secara teratur ini gaya hidup. Oh, berarti yang paling tepat ya jawabannya C gitu ya. C ya. Lanjut nomor 39. Nah ini ya. 37. Hubungan antara sistem pencernaan dengan proses peredaran darah adalah pencernaan dan proses peredaran darah. Oke, sebelumnya kalian lihat video ini. Nah, bentar ya. Terlihat nggak? Halo. Oke, bentar ya. Tak paskan dulu aja sih, karena kelamaan ini. Pas materi aja. Menit ketiga. Nah ini ya. Pas ini ya. Oke. Ini aduh. Maaf. Ini ya. Oke, saksikan dulu. Pak Jarod ulangi. Ini Pak Jarod tunjukkan proses pencernaan yang ada di usus halus manusia. Karena terkait dengan hubungan antara organ pencernaan dan organ peredaran darah. Saksikan dulu ya. Nah, Pak Jarod hentikan di sini dulu. Jadi ketika dinding usus halus itu dibedah pakai mikroskop, itu dindingnya kayak gini. Ada banyak pembuluh darah, ya. Ada banyak pembuluh darah. Nah, Pak Jarod lanjutkan ya. Nah, kita ketahui bahwa usus halus itu salah satu fungsinya yaitu menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang sudah diolah, dicerna itu masuk ke usus halus, terus kemudian sari-sari makanannya diserap oleh apa? Oleh ini loh, namanya jonjot usus halus ya. Jonjot usus halus namanya. Di jonjot usus halus ini ada pembuluh darah. Nah, fungsinya dari pembuluh darah, fungsi dari darah yaitu alat transportasi, mengangkut sisa sari-sari makanan dan oksigen. Nah, inilah hubungan antara
organ pencernaan dan organ pernafasan, organ peredaran darah. Jadi hubungannya di situ ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Cuma sedikit videonya. Hubungannya gimana? Sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Oke, sampai sini benar, dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Ya udah, ini jawabannya. Sari-sari makanan diserap oleh usus halus ini adalah organ pencernaan, OP. Sedangkan darah adalah organ peredaran darah. Kan hubungannya gitu. B. Oksigen dan paru-paru ini pernafasan ya, nggak ada hubungannya ya, karena yang dibandingkan atau dihubungkan adalah pencernaan dan peredaran darah. Salah. Sari-sari makanan dicerna oleh lambung. Kalau sari-sari makanan itu sudah tidak dicerna lagi, yang dicerna adalah makanan. Kalau sudah wujudnya sari-sari makanan, dia tinggal diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, sisa air dan garam yang diserap bukan usus besar ya. Ya. Jadi hubungannya itu ada di usus halus. Sari-sari makanannya diserap oleh usus halus sebagai organ pencernaan, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. Jadi jawabannya A. Lanjut nomor 38. Kesamaan peristiwa perpindahan panas yang terjadi, oke. Badan terasa hangat saat pagi hari memasak di depan kompor. Oke ya, berarti panasnya kan ke samping loh. Berarti ini radiasi ya. Seperti semalam saya jelaskan. Rudi mencampur air panas dan dingin untuk mandi di pagi hari. Air ya, air. Berarti apa? Konveksi. Panci dan wajan menjadi hangat. Panci itu benda padat, berarti konduksi. Kubangan sisa air hujan menjadi kering karena sinar matahari. Panasnya apa dari sinar matahari? Berarti radiasi. Nenek menghangatkan kaki di atas perapian saat malam hari. Berarti ini radiasi ya. Maksudnya di atas perapian tuh gini loh. Ini ada perapian. Kalau di Eropa sana kan rumahnya itu ada tungku perapian ya untuk menghangatkan ruangan. Nah, ini bukan diletakkan di atas, tapi diletakkan di sini. Nah, itu berarti radiasi ya, panasnya memancar. Jadi 145. Nomor 39. Edo bersepeda mengelilingi taman, tiba-tiba ada kucing melintas. Bukan kucing pak, ini ayam pak. Yos, katakanlah ini ayam jadi-jadian. Ia segera mengerem sepedanya. Hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya gesek mempercepat laju. Salah ya, gaya gesek itu memperlambat. Gaya pegas menghentikan. Enggak, gaya pegas itu bukan menghentikan. Gaya gesek memperlambat ya, berarti jawabannya C. Aman. 40. Perhatikan gambar berikut. Jika S1 ditutup dan S2 dibuka, maka yang terjadi, ingat kalau kalau rangkaian listrik itu lebih mudah kalian cari yang mati ya. Ditutup berarti bisa mengalir, dibuka berarti nggak bisa mengalir. Ingat S2 mana S2? Cari dulu S2 ini. Berarti ini ditutup, kasih tanda silang. Berarti arus listrik itu tidak bisa mengalir melewati S2. Nah, garis-garisnya saja gini. Nah, berarti yang mati mana? Yang mati L1 dan L4. Ya. Yang lain harusnya menyala. Cari L1, L4 mati, L1, L4 mati. Nah, udah selesai. Gitu ya, lebih mudahnya seperti itu mengerjakannya. Nomor 41. Berdasarkan hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan nomor 2 ini mencair ya, mencair dalam waktu 5 menit. Nomor 4 mencair dalam waktu 8 menit. Nomor 1 dan 3 tidak mencair. Oh, berarti ini benda isolator. 1 dan 3 isolator berarti ya. 2 dan 4 berarti konduktor. Sendok 1 dan 2 termasuk dari bahan penghantar panas. 1 dan 2 salah. Satunya itu iso, 2-nya konduktor. Sendok 1 dan 3 merupakan bahan penghantar panas. 1 dan 3 penghantar panas. Salah, kebalik. Harusnya apa? Isolator semua ini. Sendok 2 dan 3 termasuk benda penghambat. Salah. 2-nya ini iso. Kalau 3-nya benar. 2-nya ini konduktor, 3-nya iso ya. Salahnya di
nomor 2. Sendok 2 dan 4, 2 dan 4 penghantar ya. Jadi jawabannya D. Jawabannya D. 42. Perhatikan ciri-ciri planet berikut. Berwarna kemerah-merahan. Wah, jelas ini Joko Belek ini. Termasuk planet dalam. Nah, planet dalam itu gini ya. Di dalam sabuk asteroid ada apa aja? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luar atau outer planet itu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau planet dalam inner planet. Nah, berarti apa? Ya udah, bener. Phobos dan Deimos jelas lagi. Mars. Nomor 43. Perhatikan gambar berikut ini. Gerhana bulan terus parsial ya. Parsial itu berarti sebagian. Nomor berapa aja? Nomor 2 dan nomor 4. Oke, 2 dan 4. Oke, jawabannya D. Gampang. Kalau nomor 3 total. Nomor 1 tidak terjadi gerhana, belum terjadi gerhana. Lanjut nomor 44. Perbedaan lama siang. Lama, ada kata-kata lama, ada kata-kata lama siang dan malam. Ini ada gambarnya dah. Nah, jadi gini ya. Kita jelaskan dulu sebelum masuk ke soal. Jadi bumi kita itu sebenarnya dilihat dari sumbunya atau pusat rotasinya itu tidak benar-benar lurus ya, agak miring. Kemiringannya kalau nggak salah 23 derajat ya. Jadi bukan lurus bener gini tapi agak miring ini. Itu mengakibatkan suatu saat, suatu keadaan di mana kutub utara itu mendapatkan sinar matahari lebih lama daripada kutub selatan. Jadi jangan heran ketika besok kamu mendapatkan kesempatan kerja atau kuliah atau menempuh pendidikan di luar negeri, khususnya yang ada di Eropa, ketika bulan-bulan tertentu memasuki mungkin bulan Ramadan, itu puasanya lebih dari 12 jam. Bahkan bisa di kutub utara itu kalau nggak salah siangnya 20 jam, sedangkan malamnya hanya 4 jam. Itu mungkin sekali. Kenapa? Ya tadi, kemiringan tadi. Ya, dan karena proses revolusi. Nah, sekarang kembali ke soal. Lama. Loh kok ini toh? Lama. Maaf. Hapus dulu. Biar bersih. Lama, ada kata-kata lama. Berarti revolusi ya. Sudut kemiringan bumi menyebabkan salah satu kutub berada lebih dekat dengan ini. Nah. Jawabannya A ya. Rotasi gerak salah. Sebagai sisi bumi yang menghadap matahari mengalami, ya ini kalau ini rota ini terjadinya siang dan malam, berarti rota. Terjadi pemepatan, nah ini juga rota. Jadi nomor 44A. Nomor 45, peristiwa yang disebabkan oleh gerakan bumi yang berputar pada porosnya ditunjukkan oleh berputar pada porosnya, berarti rota ya. Rota itu waktunya cepat. Kalian bisa melihat kejadian-kejadian yang ada di bumi dalam jangka waktu yang cepat, itu berarti rota. Matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Oke, ini namanya gerak semu harian. Pergantian musim, ini revo ya, karena musim kan lama, butuh berbulan-bulan agar musimnya berganti. Gerak semu tahunan, ini juga lama, revo berarti. Pergantian siang dan malam, oke, berarti 1 dan 4. 1 dan 4 jawabannya B, 1 dan 4 ya. Lanjut nomor 46. Alih fungsi lahan untuk perumahan menyebabkan siklus air yang ditunjukkan huruf X ini terganggu. X ya. X ini kan pas fase infiltrasi. Putus. Ya balikan awal putus. Oke, Pak Jarod perlu perlambat lagi ya. Jadi X ini kan fasenya infiltrasi atau peresapan ya. Nah, ketika di daerah ini itu dibangun perumahan, maka lahan terbuka hijaunya berkurang. Akibatnya apa? Air itu tidak bisa meresap. Jadi jawabannya apa nih? Cuaca tidak menentu. Ini salah ya. Melimpahnya persediaan air dalam tanah. Wah, ini salah lagi nih. Tidak bisa meresap. Jadi maksud apa? Halo, sekarang gimana sekarang? Ini sinyal ya biasanya kayak gini.
Kalau sekarang gimana? Halo, terdengar nggak? Aduh. Oke, apa ya ini? Padahal di sini internetnya juga stabil loh di sekolahan itu, bandwidthnya udah tinggi. Yang lain gimana? Yang lain putus-putus nggak? Kalau yang lain nggak putus, yang lain, halo, yang lain, semuanya putus-putus. Aduh, sama Pak. Oke, kita nunggu dulu biar stabil ya. Oke, jelas, sudah jelas? Kurang 4 soal loh ini. Oke, sampah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran air yang berlebihan terjadi banjir karena tidak meresap. Nah, jadi yang benar nih ya, yang paling tepat ya. Jadi gini, ketika suatu daerah atau lahan terbuka hijau dialihfungsikan menjadi perumahan, itu kan yang tadinya air bisa meresap di daerah itu jadi nggak bisa meresap, akibatnya terjadi banjir karena air tidak meresap ke dalam tanah secara maksimal gitu ya. Jawabannya D ya, resapannya berkurang. Lanjut nomor 47. Perhatikan tabel berikut. Alat musik yang memiliki kesamaan cara memainkan. Rebab itu digesek, gitar dipetik, cello digesek, trompet ditiup. Kalau kamu bisa mengerjakan kayak gini ya, sasando digesek, biola sasando digesek, dipetik, biola digesek. Nah, pas saya itu nggak tahu alat musiknya kayak apa ya Pak. Bukunya Pak Jarod itu sudah ada, tinggal dibuka aja. Itu sebagian besar sudah ada di situ dan sebagian besar juga pernah keluar di tryout. Yang sama yang mana? Gesek, gesek, gesek. 136. Oke. Atau kalian cari di internet ya, kalau menemui alat musik yang sulit, habis itu cari. Nah, gitu, itu namanya juga belajar juga. Lanjut 48. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, nah ini ada kutub utara, ada kutub selatan. Berarti dua kutub yang tidak senama akan tarik menarik. Gampang ini, jangan sampai salah ini, gampang. Dan insya Allah besok keluar. Ya Allah. Oke, tak pindah saja. Yo. Kalau sekarang putus-putus nggak? Ya nanti biar lihat videonya Pak Jarod kalau memang putus-putus. Oke ya, ini masih gampang nomor 48. Ini sifat dari benda magnet. Dua kutub yang tidak senama, utara dan selatan, ketika didekatkan dia akan saling tarik menarik. 49. Perhatikan gambar berikut. Ini vacuum cleaner ya, untuk sedot debu ya. Berarti dia menggunakan energi listrik ya, walaupun di sini tidak ada kabelnya, itu pakai listrik. Menghasilkan apa? Menghasilkan gerakan. Gerakan apa? Gerakan menyedot sehingga debu-debu bisa masuk ke vacuum cleaner. Ya. Pak, kan yang dihasilkan suara, berisik ya Pak suaranya? Iya, yang dihasilkan suara juga ada, panas juga ada. Tapi yang dimanfaatkan, orang menemukan vacuum cleaner itu karena fungsinya untuk menyedot debu ya, atau kotoran-kotoran yang ada di lantai. Jadi dengan menggunakan energi gerak. Terakhir nomor 50, semoga nggak putus-putus. Sumber daya alam ya. Hah? 48 ya D0, dua kutub yang tidak senama akan tarik menarik, itu yang D ya. Kan kamu tahu kutub utara, kutub selatan. Nah, ketika didekatkan kan saling tarik menarik. 49 tadi ini ya, 49 49 itu jawabannya B, listrik menjadi gerak ya. Karena sumber energinya listrik, terus menghasilkan energi gerak dalam bentuk sedotan tadi, menyedot debu-debu. 50. Sumber daya alam laut berikut yang dapat diperbarui, garis bawahi dulu kata kuncinya, dapat diperbarui. Berarti bahan non tambang.
bahan-bahan yang bukan tambang itu bisa diperbarui. Ya. Mutiara dari kerang, oke bisa. Terumbu karang, oke makhluk hidup. Cumi-cumi, oke gasnya salah. Sekarang putus-putus lagi nggak? Nggak ya. B. Rumput laut, oke tumbuhan. Minyak bumi, salahnya di minyak bumi. Udang teripang, oke itu makhluk hidup, hewan. C. Garam, garam bisa diperbarui karena dari air laut, ikan, mutiara, rumput laut. Jadi jawabannya C ya, dapat diperbarui. D. Minyak bumi salah, bahan tambang, gas LPG bahan tambang, solar bahan tambang, batubara bahan tambang. Berarti jawabannya C. Alhamdulillah sudah selesai. Oke ya, oke kita akhiri dengan berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.